pagi yang cerah ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena sekarang ini musimnya hujan. Jadi dapat sekali batuk dan flu menyerang. Oke, untuk hari ini di hari Selasa bertemu lagi dengan Bu ini di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 11. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu tentang laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan nanti kita akan membahas proyek yang sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Jadi untuk hari ini sudah dipersiapkan semua ya, bukunya, alat tulis, kemudian ada penggaris, ada kalkulator dan lain sebagainya, sudah ada semua. Pakaiannya juga sudah rapi semua, merah-merah ya cantik. Tidak ada gantungan. Kemudian untuk persiapannya bukunya juga sudah dibawa, kemudian tugasnya di minggu lalu juga sudah dibawa, alhamdulillah. Tadi sudah persiapan semua. Sebelum kita memulai proyek kita yang akan kita presentasikan nanti di masing-masing kelompok, nanti kemarin kalian sudah melakukan penelitian di perusahaan yang ada di sekitar untuk memperoleh data yang akan dibuat laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke laporan keuangan, mari kita ingat-ingat dulu bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sebelum kita sampai ke laporan keuangan, apakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu di awal periode? Apakah ketika kita mau membuat laporan keuangan itu langsung ada data neraca saldo? Itu kan tidak mungkin. Jadi di awal itu harus ada yang namanya bukti transaksi. Jadi di awal di bukti transaksi itu harus ada dalam satu periode. Dari bukti transaksi dibuat jurnal khusus. Jadi tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang itu harus kalian pahami dari awal. Karena kalau misalnya dari awal tidak paham, maka tidak bisa lanjut di tahap berikutnya. Itu ciri khasnya akuntansi, karena akuntansi itu nyambung. Kalau misalnya kalian ingin bisa membuat laporan keuangan, harus bisa membuat jurnal. Karena kalau misalnya dari awal jurnal khusus itu tidak bisa, maka tidak bisa melanjutkan ke laporan keuangan. Itu ya. Kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang laporan keuangan, kalau kalian kan sering belajar laporan keuangan itu kan berdasarkan apa yang kalian baca di buku, apa yang kalian baca di internet, apa yang kalian lihat lewat YouTube. Kemudian kalian belum pernah sudah pernah nggak kira-kira membuat laporan keuangan sendiri? Itu berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kalian setiap hari. Meskipun kalian belum bekerja, tetapi ada mungkin salah satu dua yang meskipun masih sekolah tetapi terhadap punya kerjaan sampingan ketika pulang sekolah pasti ada. Kalau misalnya tidak ada, tetapi kamu tetap punya penghasilannya dari mana? Saku. Makanya kalau misalnya Bu Rustin itu suka heran kalau ada anak yang suka libur sekolah. Padahal kalau kamu libur dapat uang saku ya? Tidak. Kalau misalnya sekolah kan pasti dapat uang saku.
tugas di akhir semester. Coba nanti setiap hari penerimaan kalian itu berapa? Ya, dicatat. Dapat uang saku dari ibu senilai 20.000 misalnya. Saya yakin uang sakunya itu lebih dari 10.000. Karena kalian alasannya itu untuk membeli bensin, ya toh? Ya, tidak ada yang karena ada yang nggak bawa sepeda ya. Misalnya 20.000 per hari dari ibu. Kemudian nanti saya mau main ke rumahnya nenek, kakek, bule atau Pak Le gitu ya. Pas main ke sana dikasih uang saku, ya, dikasih uang saku, dapat tambahan lagi penerimaan dicatat. Kemudian dalam sehari berapa yang kamu keluarkan? Ya, untuk membeli misalnya karena kamu anak yang mandiri, saya yakin anak akuntansi itu mandiri-mandiri, saya bolpoinnya habis. Uang saku dari orang tua saya belikan bolpoin. Saya belinya langsung satu pak. Kan murah untuk apa bolpoin yang standar itu. Ya, harganya berapa sih? Tidak ada 20 berapa? Murah satu paknya isi 12 satu lagi. Jadi dari situ nanti kamu bisa membuat laporan keuangan kamu, membuat laporan keuangan kalian, gitu ya. Jadi dari penerimaannya berapa, dikeluarkan berapa, dari situ kamu membeli apa, dicatat dalam bentuk, misalnya beli bolpoin satu pak, berarti kan dalam bentuk perlengkapan sekolah berupa bolpoin satu pak, gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi nanti untuk ketika kalian presentasi, guru ini tidak menilai berdasarkan kelompok. Guru ini menilai berdasarkan sikap kalian di ketika melakukan diskusi kelompok. Apakah aktif ketika mengerjakan laporan keuangan? Apakah aktif ketika kalian berada di perusahaan? Apakah ikut melakukan penelitian di sana? Ataukah hanya sekedar numpang nama saja? Ya, kemudian selanjutnya sebelum kita sampai ke materinya, kita tampilkan dulu. Biasanya guru ini selalu ada kata-kata motivasi. Nah, coba kita dengarkan hari ini. Untuk materinya masih sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang laporan keuangan. Satu-satunya guru yang berani dia sekali guru kita. Tapi kalau dia menanggapi dia tidak membalas, sudah berpaling. Apa yang dilakukan? Lalu itu membuka sayapnya dan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas. Semakin tinggi alam terbang, semakin sulit dan dianggap untuk ke atas. Akhirnya, dia menjatuhkan keberhasilan dan si alam bisa bebas bergerak. Hal yang sama pun terjadi dalam diri kita. Itu menanyakan semua tantangan kesulitan dalam hidup. Orang-orang yang seharusnya nggak berada dalam hidup dari segala gangguan, yang menjatuhkan, hinaan, fitnah, hal-hal yang musuhnya. Kamu punya pilihan melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga untuk lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendiri. Jadi berhentilah membuang waktu dan sebenarnya. Kesulitan itu hanya akan mengganggu ketika kamu membiarkan musuh. Tapi kesulitan itu akan hilang ketika kamu bisa kapasitasnya. Saya singkat ya, singkat tapi menurut saya bermakna sekali. Ya, bermakna kalau misalnya kalian bisa memaknainya, bukan hanya sekedar melihat dan mendengarkan saja. Jadi apa yang kalian dapat dari video singkat motivasi yang sudah Gusti tampilkan? Sebenarnya cantik Bu. Cantik memang kan, apa coba yang kalian dapat dari video yang ditampilkan ini? Mungkin mau coba apa kira-kira, atau mungkin memang belum bisa mencerna dari video yang terus ditampilkan, mau diulangi sekali lagi?
kasih apa ya? Kasih kesimpulan lah sedikit dari kata-kata motivasi, video motivasi di depan. Apa pada? Jangan bingung, sampaikan aja apa yang ada di pikiran kamu ketika kalian melihat apa yang ada di depan, itu kan pasti terlintas kan? Oh iya, kita itu tidak boleh terlalu mendengar omongan di luar. Belum tentu omongan yang di luar itu benar untuk kita. Lebih baik kita tunjukkan bahwa kita itu mampu. Jadi tinggalkan omongan-omongan yang memang nantinya bisa merugikan kita. Kalau misalnya kita terbawa emosi karena omongan ke orang lain, nah apa jadinya? Kan juga sering kan, apalagi seusia-usia kalian. Seusia kalian itu masih usia-usia labil. Jadi terkadang hanya sekedar dikatain sedikit saja, menyinggung perasaan, kamu langsung naik darah. Ya, iya. Ya, jadi lebih bisa mengontrol emosi gitu dari video motivasi ini. Kemudian untuk selanjutnya satu-satunya burung ya, Mbak? Nah, tadi kata-kata motivasinya sudah, biar bisa berkonsentrasi ya, karena suaranya burung ini mungkin terlalu lembut sehingga seperti mendongeng membuat kalian mengantuk mungkin. Kita lakukan speaking dulu ya, biar bisa berkonsentrasi, oke? Oke. Berbeda lagi. Melatih konsentrasi. Kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Ya, kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Kalau Bu Rustini bilang hijau, kalian bilang biru. Ingat ya, kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Kalau Bu Rustini bilang hijau, kalian bilang biru. Oke, kita mulai. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Hijau, biru. Orange, merah. Orange, merah. Orange, merah. Bu Rustini bilangnya, kalau Bu Rustini bilang merah, kamu bilang orange. Kalau Bu Rustini bilang hijau, aku bilang biru. Kan bukan, kalau Bu Rustini bilang orange, kamu bilang merah, kan enggak gitu. Ya. Ya. Oke. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Hijau, biru. Hijau, biru. Hijau, hijau. Oh ya, nggak pas ada lagi pakai hal. Ada warnanya, ada sayur-sayurnya. Ya. Iya. Nah kan instruksinya hanya seperti ini. Kalau Bu Rustini bilang merah, kalian bilang orange. Kalau Bu Rustini bilang hijau, kalian bilang biru. Ingat-ingat instruksinya. Ya. Merah, orange. Hijau, biru. Merah, orange. Hijau, biru. Hijau, biru. Hijau, biru. Merah, orange. Merah, orange. Hijau, biru. Masih ada yang menjawab, belum bisa konsentrasi. Satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Oke, merah, orange. Hijau, biru. Hijau, biru. Hijau, biru. Biru. Oke, cuma satu aja ya. Oke, terima kasih sudah bisa konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi nanti kita sambung lagi ya. Ketika Bu Rustini selalu berbahas kalau misalnya lagi belajar, oh ternyata ada yang ngantuk. Ini akan melakukan SBK. Nanti waktunya habis dipakai SBK ya.
dilakukan di pembelajaran tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian untuk langkah-langkah yang akan kita capai hari ini, pertama, ketika kalian akan membuat laporan keuangan, apa saja yang akan kalian kumpulkan? Apa yang kalian kumpulkan berdasarkan penelitian yang kalian lakukan di perusahaan sekitar. Saya yakin di setiap kelompok memiliki perusahaan yang berbeda. Jadi apa yang kalian dapat dari sana? Apa yang sebelum kalian buat laporan keuangan? Neraca. Kalian sudah mendapatkan bentuk neraca ini dari perusahaan yang sudah kalian wawancarai. Untuk laporan ini tentunya ini sudah disetujui oleh perusahaan karena memang ini kalian sendiri yang berada di sana untuk memperoleh data ini. Tentunya ketika ingin memperoleh data ini, kalian bukan hanya sekedar meminta saja. Ketika ke sana, pastinya kalian juga melakukan wawancara. Kira-kira dalam satu periode itu apa sih transaksi yang muncul di setiap perusahaan, di perusahaan yang sudah kalian teliti itu? Bagaimanakah bentuk bukti transaksinya? Kemudian baru menuju ke laporan yang berbentuk neraca langsung, sehingga perusahaan akan ketika kalian memang sudah meyakinkan perusahaan yang kalian teliti di sana, pasti kalian akan dapat informasi yang nantinya akan kalian buat laporan keuangan. Kemudian berikutnya, mendesain perencanaan produk. Untuk desain perencanaan produk kemarin sudah kita lakukan berdasarkan neraca lajur yang sudah didapat di masing-masing perusahaan. Untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 perusahaan yang sama, yaitu perusahaan UD Ibnu Taimiyah. Kemudian kelompok 3 dan 4 di UD Surya Sejati. Kemudian kelompok 5 dan 6 di UD Mitra Mal. Dari situ kemarin sudah didesain produknya berupa apa sih? Produknya itu berupa laporan keuangan. Jadi PJBR, model-model dari PJBR itu harus menghasilkan produk atau proyek, yaitu proyeknya berupa laporan keuangan. Selanjutnya, menyusun jadwal pembuatan. Untuk jadwal pembuatan, nanti sudah kita susun bersama jadwal pembuatannya, yaitu kemarin kita mulai di minggu kemarin. Sebelumnya juga sudah dijadwalkan bahwa sebelum kita membahas laporan keuangan, sebelum kita membahas neraca lajurnya, sudah dijadwalkan di masing-masing kelompok bahwa di tanggal sekian, di hari Jumat, di hari Senin, dan di hari Selasa itu kalian sudah melakukan berkunjung di perusahaan yang ada di sekitar, seperti itu ya. Sudah dijadwalkan dan sudah terlaksana dengan baik, dan sekarang tinggal proyeknya yang akan dipresentasikan di masing-masing kelompok. Kemudian tahap berikutnya, silakan dikeluarkan hasil pekerjaannya, hasil proyeknya untuk masing-masing perusahaan yang sudah diwawancarai kemarin. Silakan untuk mempersiapkan diri, kita akan melakukan presentasi di depan. Akan diuji proyeknya apakah laporan keuangan yang sudah kalian buat itu memang sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau belum? Ya. Ataukah jangan-jangan nanti beban-beban yang memang harusnya tidak dikeluarkan oleh perusahaan karena kamu itu saya berdasarkan buku, jadi tidak ada beban ini saya harus seperti itu ya, harus berdasarkan apa yang kalian peroleh dari perusahaan masing-masing. Oke, silahkan di
masing-masing kelompok. Yang ini sudah ya. Kelompoknya Melani sudah, kelompok 6, kemudian ada kelompok 5. Kelompok juga sudah. Sudah semua. Sudah oke semua ya. Kita sudah 2 kali pertemuan ini, saya rasa proyeknya sudah siap untuk dievaluasi di depan ya. Nah, kemudian ada di tahap berikutnya sekarang menguji hasil. Nah, saya kira sudah siap semua ya. Proyek yang berupa laporan keuangannya di masing-masing kelompok, ada kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, kelompok 3, 4 dan kelompok 5, 6. Nah, nanti tidak semuanya hanya perwakilan dari satu perusahaan. Maksudnya kalau satu perusahaan kan 2 peneliti, 2 observer lah ya. Nanti salah satu saja yang mempresentasikan di depan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Tidak? Ya, oke. Kita lanjut ya. Ingat ya, keaktifan kamu saya nilai di sini. Ya, jadi hanya sekedar saya pokoknya pinter-pinter kok, asik kan, saya dapat nilai yang bagus kayak gitu ya. Jadi saya terus ini nilainya per individu. Oke, dipersilahkan untuk kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berupa laporan keuangan dari perusahaan Ibnu Taimiyah milik Tuan Hartono yang berada di Jalan Raya Badar nomor 20. Kelompok 1 beranggotakan Malia, Rida, Julina Rita, Mila, Niken Sentia, dan Irfan. Di sini sudah ada laporan laba rugi. Sebelum ke laporan laba rugi, kita harus mengetahui konsep dari laporan keuangan, yakni penjualan bersih, pembelian bersih, barang siap untuk dijual, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Dari beberapa konsep tersebut, kami sudah menemukan hasilnya di laporan laba rugi Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu penjualan bersih. Penjualan bersih kita tentukan dari penjualan sebesar 9.250.000 ditambah dengan rate penjualan 400.000, potongan penjualan 62.000. Dan kami temukan hasilnya 462.000, lalu dikurangi penjualan bersihnya 8.788.000. Yang kedua yakni pembelian bersihnya sudah kami temukan sebesar 3.151.000. Yang ketiga barang siap untuk dijual yakni 5.151.000. Dari persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih sebesar 3.151.000. Yang keempat harga pokok penjualan sebesar 4.651.000 hasil dari 3.151.000 dikurangi dengan barang siap untuk dijual dan persediaan barang dagang akhir. Yang kelima yakni laba kotor sebesar 4.137.000. Yang terakhir yakni ada laba bersih 1.167.000. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Untuk modal awalnya 91.428.700 dan ditemukan tadi laba bersihnya 1.161.000.
keuangan. Ada aset lancar berupa kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan akuntansi dibayar di muka. Dan ditentukan jumlah 5.275.700. Untuk aset tetap berupa tanah, gedung, dan akumulasi penyusutan gedung. Total aset 92.775.700. Utang jangka pendek ada utang dagang, utang beban, utang sewa, dan utang haji. Jumlahnya 280.000. Total hutang 280.000. Modal 92.495.700. Untuk total kewajiban dan ekuitas 92.775.700. Sudah? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nama saya Melinda dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Apa itu beban advertensi dan termasuk dalam biaya apakah biaya advertensi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda. Advertensi sendiri adalah periklanan yang diperlukan untuk memasarkan sebuah produk karena berhubungan dengan usaha-usahaan untuk memikat dan menarik konsumen. Artinya, beban advertensi sama dengan beban iklan. Dan kita tahu bahwa beban operasi ada dua. Dan ada dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Dan untuk beban advertensi ini termasuk dalam beban penjualan. Begitu ya penjelasan dari kelompok 1. Sudah jelas untuk biaya advertensi itu apa. Jadi Ibu Siti tambahin sedikit bahwa apa sih bedanya biaya advertensi dengan biaya iklan. Jadi hampir sama antara beban advertensi dengan beban iklan. Semacam kayak mempromosikan produk agar menarik konsumen, gitu ya. Jadi untuk biaya advertensi tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 itu ikut dalam biaya beban penjualan. Oke, dari kelompok 1 sudah dipaparkan proyeknya, sudah bagus sekali ya apa yang tersedia di depan. Sudah lengkap, sudah balance juga neracanya. Nah, untuk kelompok 2 mungkin ada perbedaankah hasilnya antara dengan kelompok 1? Oke, saya dari kelompok 2 akan menambahkan sedikit presentasi yang sudah saya buat. Yang termasuk dalam beban penjualan itu beban advertensi dan beban gaji pegawai. Sedangkan beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan gedung termasuk dalam administrasi dan hukum. Sekian, untuk hasil laporan laba dan rugi akan dijelaskan lagi dengan termasuk. Untuk hasilnya bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan kelompok yang Hasilnya sudah sama. hasilnya sudah sama? Oke. Berarti sudah sesuai antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke, silakan. Sekian pemaparan dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Karena kelompok 1 saya buat juga bahwa hasil proyeknya ternyata sama ya. Kalau sudah seimbang hasilnya sama berarti insya Allah sudah sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok yang mana lagi yang ingin melakukan presentasi di depan. Oke, silakan kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil laporannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang meneliti proyek dari perusahaan Surya Sejati yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 6 milik Nyonya Melani. Yang kita lakukan bersamaan dengan kelompok
Yang ketiga ada Lian Nur Aini, yang keempat ada Nawang Erika, yang kelima ada Novita Indah Kurnia, dan yang terakhir ada Salman Alfaris. Tidak banyak basa-basi, berdirinya saya di sini bukan karena tak disediakan kursi, tapi karena mau presentasi. Ada tingkah lagi makan terasi. Jangan bengong, simak presentasi. Oke. Jangan itu. Kita masuk yang pertama, laporan laba rugi. Kita di sini laporan laba ruginya menggunakan multi step. Sorry, tipu. Laporan laba ruginya sudah tersedia di sini. Yang kita mulai dari penjualan sebesar 654.310.000. Penjualan bersihnya 17.080.000 hasil dari retur penjualan ditambah potongan penjualan. Harga pokok penjualan 637.230.000 hasil dari penjualan dikurangi penjualan bersih. Persediaan barang dagang awal 99.120.000. Pembelian bersihnya 435.052.000 hasil dari pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian ditambah beban akut pembelian. Hasilnya 534.172.000 itu termasuk barang siap dijual. Harga pokok penjualannya 558.318.000 hasil dari barang siap dijual sebesar 534.172.000 dikurangi persediaan barang dagang akhir sebesar 72.854.000. Hasil laba akhirnya 178.912.000 itu hasil dari harga pokok penjualan yang awal dikurangi harga pokok penjualan akhir. Beban penjualan itu meliputi beban gaji bagian kantor, beban sewa, beban asuransi. Itu sebesar 47.560.000. Beban administrasi dan umum meliputi beban akut penjualan, beban gaji bagian penjualan, beban iklan, beban penjualan rupa-rupa, beban administrasi rupa-rupa, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko sebesar 91.688.000. Total beban usahanya 139.248.000. Pendapatan lain-lainnya itu hasil dari laba akhir dikurangi total beban usaha menjadi 39.664.000. Ditambah pendapatan bunganya 80.000 dan ketemu laba bersih usahanya 39.744.000. Selanjutnya kita masuk opsi yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Modal awalnya dari Nyonya Melani sebesar 143.416.000 dikurangi laba bersih usaha sebesar 39.744.000 dan totalnya sebesar 183.160.000. Total dari laba bersih usaha dan modal Nyonya Melani dikurangi dengan privat Nyonya Melani sebesar 20 juta dan modal akhirnya dari Nyonya Melani dari periode 31 Oktober 2022 adalah sebesar 163.160.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasifa. Aktiva sendiri dibagi menjadi dua, aktiva lajar dan aktiva tetap. Aktiva lajar tersendiri terdiri dari kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka dan piutang bunga sebesar 148.728.000. Aktiva tetap sendiri terdiri dari peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar
26.272. Total dari aktiva keduanya sebesar 175 juta. Pasifa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu utang dan modal. Utang sendiri terdiri atas utang dagang, utang gaji sebesar 11.840. Modal terdiri dari modal akhir sebesar 163.160. Total dari pasifat sendiri adalah 175 juta. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena cewek selalu benar. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, dari kelompok 3 ingin sedikit menambahkan bahwa hasil dari proyek penelitian di perusahaan Surya Sejati, hasil laporan keuangannya sama. Hanya saja di bagian laporan laba ruginya yang berbeda. Ada perbedaan memang di laporan laba ruginya ya, karena untuk laporan laba rugi antara single step dan multiple step itu berbeda. Yang penting hasilnya masih sama. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 3. Silakan diikuti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4. Jelas sekali saya kira apa yang sudah disampaikan di depan tadi. Sekarang tinggal kelompok berapa? 5. Oke, silakan kelompok yang Ulfi. Untuk kesempatan proyeknya di depan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil proyek kami yang berupa laporan keuangan di perusahaan Mitra Mart yang dimiliki oleh Tuan Handoko yang terletak di Jalan Sadang nomor 23 Jatirogo. Kami kelompok 5 beranggotakan 6 siswa, yaitu yang pertama Ulfi, yang kedua Ismatul Maula, yang ketiga Lianur Safitri, yang keempat Hikmatul Alia, yang kelima Fauzi, dan keenam Muhammad Ali. Langsung saja kita akan memaparkan materi tersebut yang akan dijelaskan oleh Kamatul Rufiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PD Mitra Mart. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari yang pertama adalah penjualan sebesar Rp673.640.000. Di sini kita juga akan mencari harga pokok penjualan dari persediaan barang dagang awal sebesar Rp341 juta dan pembelian sebesar Rp355 juta, dan ketemulah barang untuk siap dijual sebesar Rp696 juta dan dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp201.450 dan bertemulah harga pokok penjualan sebesar Rp494.550.000 dan ketemu laba kotor dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp179.090.000. Di sini terdapat beban usaha dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi umum. Beban penjualan, total beban penjualan sebesar Rp7.050.000 dan total beban administrasi umum sebesar Rp35.570.000. Total beban usaha sebesar Rp42.620.000. Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp136.470.000 dari laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Setelah itu ada laporan perubahan ekuitas atau modal.
Yang pertama ada modal Tuan Handoko sebesar 460.862 rupiah dan ditambah dengan laba usaha tadi sebesar 136.470.000 rupiah dan ketemulah modal Tuan Handoko periode 31 Oktober 2022 sebesar 597.332 rupiah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan yang terdapat aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas Bank BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang. Total aset lancar sebesar Rp543.132.000 rupiah. Aset tetap yaitu terdiri dari inventaris toko dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan inventaris toko sebesar Rp80.050.000 rupiah. Dan juga ada inventaris kantor dan juga akumulasi penyusutan inventaris kantor senilai Rp24 juta. Yang selanjutnya ada gedung dan juga akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp74.500.000 rupiah. Dan tanah senilai Rp225.000 rupiah. Rp225 juta. Total aset keseluruhan ada Rp946.680.000 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas, hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Hutang dagangnya sebesar Rp105.600.000 rupiah. Hutang jangka panjangnya ada hutang bank senilai Rp243 juta rupiah, Rp23.750.000 rupiah, dan total liabilitas senilai Rp349.350.000 rupiah. Yang terakhir ada ekuitas, yaitu modal Tuan Handoko modal akhir senilai Rp597.332.000 rupiah dan total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp946.680.000 rupiah. Untuk kelompok 6 mungkin ada yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya ingin menambahkan pemaparan dari kelompok 5 bahwa hasil laporan keuangan perusahaan Intamat yang sudah kelompok saya buat hasilnya sama dengan kelompok 5. Hanya berbeda dalam segi pencatatan laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi yang kelompok saya buat menggunakan single stack, penghasilan usaha dan jumlah usaha disusun dalam satu kelompok. Demikian pula usaha serta pembentukan jumlah usaha yang disusun dalam satu kelompok. Sekian tambahan pemaparan dari kelompok saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 sudah menambahkan. Kami kelompok 5 dan kelompok 6 kami ucapkan terima kasih dan akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipaparkan semua untuk proyek yang sudah dikerjakan yang berupa laporan keuangan dengan perusahaan yang berbeda. Ada 3 perusahaan yang berbeda. Karena perusahaan yang berbeda otomatis menghasilkan laporan keuangan yang berbeda juga dengan hasil yang berbeda.
Kemudian dari sini apa tanggapan kalian dari apa yang sudah disampaikan oleh anggota kelompok yang sudah maju ke depan tadi? Untuk kelompok 3, 4, 5, dan 6, apa tanggapan kalian untuk kelompok 1 dan 2? Apa kira-kira untuk laporan yang sudah dipaparkan tadi sudah sesuai? Ataukah menurut kalian masih ada kejanggalan, kok ini tempatnya di sini? Seperti itu, bagaimana? Sudah bagus sekali ya. Sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Saya kira sudah sesuai dengan SOP. Sudah apa yang sudah disampaikan di depan juga sudah bagus sekali. Kemudian perusahaan yang sedang diwawancarai juga ya mempunyai beberapa transaksi yang memang sesuai lah dengan apa yang sudah kamu pelajari ya. Jadi saya kira untuk kelompok 1 dan 2 untuk hasil laporan keuangannya sudah oke. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4, kelompoknya Merinda dengan kelompoknya Indah, meneliti perusahaan Surya Sejati. Untuk perusahaan yang mereka teliti, ini Bu Rusdi kira perusahaannya perusahaan besar ya, karena mempunyai transaksi yang memiliki nominal yang besar dibandingkan dengan yang sudah diteliti oleh kelompok 1 dan 2 tadi. Tetapi untuk hasilnya yang sudah disampaikan tadi juga sudah bagus sekali, juga sudah sesuai dengan materi yang sudah kamu pelajari, sudah sesuai dengan SOP, juga hasil yang sudah diperoleh oleh kelompok 3 dan 4 juga sudah sama. Artinya berarti memang sudah sesuai dengan transaksi yang tertera di neraca lajur, gitu ya. Kemudian kelompok selanjutnya ada kelompok 5 dan kelompok 6. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6 ini meneliti Mitramart, PD Mitramart. Mitramart itu kayak semacam itu ya, minimarket itu ya. Ya. Jadi transaksinya juga paling simpel sendiri untuk yang kelompok 5 dan 6, karena saya terus lihat untuk transaksi yang ada di Mitramart itu tidak serumit yang ada di kelompok 1, 2 dan kelompok 3, 4. Jadi lebih simpel, tetapi transaksinya juga termasuk dalam transaksi yang besar. Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 5 dan apa yang ditambahi oleh kelompok 6 saya kira sudah bagus sekali, sudah sesuai juga dengan SOP, sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam neraca lajur. Jadi saya kira untuk proyek yang sudah kalian kerjakan sudah bagus semua. Saya harapkan bukan hanya sekedar membuat saja, tetapi juga dipahami. Ya, jadi meskipun besoknya kita itu sudah pindah ke materi yang lain, saya harap untuk laporan keuangan ini memang benar-benar sudah dipahami. Ya, karena ini termasuk dalam tahapan akhir. Setelah ini nanti ada jurnal penduduk dan jurnal pembayaran itu sudah terakhir pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Karena sudah selesai semua, apa yang sudah disampaikan juga sudah tersampaikan semua, laporannya juga sudah tersajikan dengan sangat rapi dan sudah sangat bagus sekali. Nanti tinggal dikirimkan ke Bu Rustini untuk penilaian kelompok seperti itu. Kemudian untuk menguji sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, mari kita melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menguji tingkat kepemahaman kalian tentang laporan keuangan. Ya, oke, Bu Rustini punya yang namanya kuisis. Coba Bu Rustini buka terlebih dahulu.
dibagikan lewat WA, silakan dibuka. Ya, semua sudah tersambung ke internet ya. Oke, sekarang Bu Rustiti mulai. Sudah bisa? Dituliskan namanya ya. Oke, silakan boleh langsung dimulai. Iya, sudah. Silakan dimulai. Dimulai dikerjakan, silakan. Sudah bisa?
Oke, silahkan mengakses link yang sudah Bu Rustini kirim di grup WA. Silahkan diisikan namanya, kemudian silahkan dijawab beberapa pertanyaan yang sudah Bu Rustini sajikan di kuisisnya. Silahkan. Oke, sudah mulai join semua? Sudah? Tidak sudah? Belum. Oke, silakan dibuka dulu linknya. Nanti bisa dimulai bareng-bareng, oke? Oke, Salvi. Abu. Ya? Sudah? Bisa yang kedua. Ya. Oke, sudah ya? Bisa terus dimulai ya? Sudah ada beberapa yang masuk. Ya. Oke, silakan boleh dimulai. Kalau sudah yakin jawabannya langsung dijawab saja.
mulai banyak yang paham ya tentang laporan keuangan ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita berusaha akan membuat soal yang lebih banyak lagi tentang formator praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur dalam bentuk kuisis. Jadi biar kita lebih seru dalam menjawab soalnya, gitu ya. Oke, boleh sekarang ditutup dulu HP-nya karena memang sudah selesai kuisisnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, coba kita simpulkan dulu. Sudah fresh ya, sudah senang-senang tadi ya dengan game kuisisnya ya. Oke, mari kita konsentrasi dulu. Kita mulai lagi dengan warna-warna tadi. Apakah kalian masih ingat? Jika ini bilang merah, kalian bilang orange. Kalau terus ini bilang hijau, kalian bilang biru. Oke, kita mulai. Terus ini bilang merah, orange, merah, orange, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, merah, orange, hijau, biru, biru. Oke, sudah. Oke, berarti setelah kalian menjawab soal-soal tadi, ternyata kalian lebih bisa berkonsentrasi gitu ya dibandingkan di awal tadi. Oke, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Burus ini menyimpulkan, ada yang ingin mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo silahkan. Kesimpulannya, ada laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas atau statement of owner's equity. Yang ketiga, ada laporan posisi keuangan, yaitu statement of financial position. Yang keempat, ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan laba rugi terdiri dari A. Pendapatan penjualan atau sales revenue. Yang kedua ada harga pokok penjualan, cost of goods sold. Yang ketiga ada beban operasional, operating expense. Yang terakhir ada pendapatan di luar usaha atau other income. Oke, itu kesimpulan dari Upi. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, silakan Indah. Saya akan menambahi kesimpulan dari Uli. Laporan perubahan ekuitas atau statement of owners equity besarnya tergantung dari besarnya laba atau rugi yang diperoleh. Laporan posisi keuangan harus disusun secara sistematis. Laporan posisi keuangan juga sering disebut dengan neraca, di mana jumlah aset sama dengan liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Laporan arus kas menggambarkan keluar masuknya kas perusahaan dalam periode tertentu. Kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Ulfi dan Indah sangat bagus sekali ya. Jadi apa sih yang sudah kita dapatkan dari mempelajari laporan keuangan ini? Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama itu adalah income statement yang sudah disampaikan oleh Ulfi tadi. Income statement itu adalah laporan laba rugi. Kemudian ada statement of owners equity, itu adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang keempat adalah statement of financial position, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah statement of cash flow. Dan di sini untuk income statement itu terdiri dari sales revenue, kemudian ada cost of goods sold, operating expense, dan other income, gitu ya. Oke, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silahkan karena mendekati waktunya istirahat. Oh, sudah beristirahat kok pas sekali ya. Oke, silakan dimasukkan bukunya di dalam tas, diberesin dulu, ballpoint, pensil, dan semuanya diberesin dulu. Kemudian bersiap-siap dulu. Silakan pastinya. Saya yakin kalian sudah mulai lapar, haus pasti. Oke. Oke, sebelum urus ini akhiri,
pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa, Bu Siti akan mengirimkan link berupa flipbook LKPD yang nantinya bisa kalian kerjakan di rumah untuk pembelajaran di minggu berikutnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan.